Bapak Ibu Saudara, kenapa temanya adalah dasar yang benar? Karena kita sedang mengadakan, dan ini sudah dilakukan di youth. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara kita perlu belajar namanya dasar yang benar? Karena sebagai salah satu contoh, kalau kita tidak punya dasar yang benar, kita akan mudah diterpa badai, diterpa banjir. Nah, kenapa kok perlu dasar yang benar? Sebenarnya dasar yang kuat itu belum tentu dasar yang benar. Maksudnya gimana? Contohnya, biasanya kalau orang-orang yang tahu material, tahu arsitek, tahu pembangunan, mereka semua akan tahu jenis-jenis bahan yang dipakai. Ada bahan-bahan yang kuat, tapi pemakaiannya tidak benar. Contoh ya, saya ini kan waktu rumah dibangun, saya itu pengen punya akuarium tapi yang besar, sangat besar. Jadinya dibuat akuariumnya dari tembok lalu ada kacanya. Kacanya tidak besar, karena kalau kacanya terlalu besar, itu dibutuhkan ketebalan-ketebalan tertentu. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, untuk buat itu gak bisa tukang kolam yang biasa. Sampai kita panggil bantuan beberapa orang dan juga bantuan khusus pemasangan kaca dari Jakarta. Supaya apa? Supaya kuat dan tidak jebol. Karena apa yang dihadapi adalah tekanan. Air itu begitu rupa menekan dari dalam keluar. Karena kan bentuknya akuarium. Nah, itulah dia kenapa kita sampai datangkan. Orang-orangnya tahu, oh bahannya harus pakai ini. Pelapisnya harus pakai ini. Lem kacanya harus khusus. Itulah Bapak Ibu Saudara, dasar yang benar. Yang bahaya adalah ketika dari luar kelihatannya baik, kelihatannya bagus, belum tentu dasarnya cukup kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sama-sama. Dasar yang benar pasti adalah dasar yang kuat dan teguh. Kita akan baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perumpamaan ini sering kita dengar. Tapi kuncinya apa? Kuncinya ada di kata-kata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Setiap orang yang mendengar. Jadi kita sudah membaca, kita sudah mendengar, bagian kita melakukan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menyepelekan, akhirnya kita seperti orang yang bodoh ini. Lalu seperti apa? Kita harus kayak gimana sih membangun dasar yang teguh? Apakah kita sudah membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar? 1 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sudah jelas. Batu karang yang teguh ialah Kristus. Matius 16 ayat 8,
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Siapa jemaat Kristus di tempat ini? Siapa jemaat Kristen di tempat ini? Jadi Bapak Ibu Saudara, biar nama sinode Jemaat Kristen Indonesia itu bukan hanya sekedar nama. Jadikan itu gaya hidup kita. Jadikan itu dasar dari kekristenan kita. Yaitu apa? Batu karang yang teguh. Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sedang membangun Jemaat Shekinah Glory ini di atas batu karang yang teguh. Amin. Supaya apa? Supaya kedepannya ketika ada banjir, ketika ada badai, kita tidak goyah. Amin. Betul Bapak Ibu Saudara, yang lalu kita merasakan bagaimana banjir menerpa dan memberikan kegoyahan untuk kita semua secara sama-sama seluruh dunia waktu masa Covid. Tapi orang-orang yang teguh, yang punya dasar yang kuat, dasar yang benar, mereka akan percaya dan berdiri bahwa Yesus adalah satu-satunya pegangan. Bahkan ada sedikit yang lucu ini dari Pak Ketua Sinode, Bapak Ketua Sinode kita. Beliau berkata, kita ini kan namanya Jemaat Kristen Indonesia ya. Tapi kita ini jangan memusingkan kalau domba-domba kita ini ada yang misalnya berpindah gereja, itu jangan dipusingkan. Kalaupun ada orang-orang yang mau pindah ke sinode kita juga harus terima. Kenapa? Lah kita ini sama-sama jemaat Kristen kok. Terus beliau dengan gurauannya, dia bilang, sekarang ya, kalau nanti kita pulang ke surga, di surga nanti ketika ketemu malaikat, mau masuk nih, ditanya, ya, namanya siapa? Oh, Hizkia. Oh, Hizkia. Hizkia dari mana? Temanggung. Oh, Indonesia ya? Ya. Oke. Kamu bergereja? Iya, bergereja. Berarti kamu jemaat ya? Ya. Kamu berarti Jemaat Kristen Indonesia. Ya. Berarti semua yang dari Indonesia nantinya ketika ketemu di surga sama-sama, loh, ada Jemaat Kristen Indonesia juga ya. Ternyata semuanya ini satu, karena kita percaya Tuhan kita, dasar kita, batu karang yang teguh. Siapa? Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ayo sama-sama kita lakukan. Nah, setelah ini baru kita belajar bagaimana melakukannya. Karena tadi kan dibilang, jika engkau sudah mendengar perkataanku ini tapi tidak melakukan, engkau seperti orang bodoh. Lalu melakukannya seperti apa? Apa yang terjadi bila dasar kita tidak benar? Kita akan terus terjajah dan dibohongi oleh si jahat. Ini salah satu cara kita menjaga supaya kita tetap berdiri di atas dasar yang teguh. Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini ada cerita yang sangat menarik ya. Bicara tentang pendusta, bicara tentang pembohong Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel di Instagram yang disingkat-singkat menjadi gambar-gambar. Dan di artikel itu ditulis, diceritakan. Bapak Ibu Saudara tahu kan, Temanggung ini
terkenal tembakaunya dan kopinya. Robusta Temanggung sangat terkenal, bahkan pernah juara di luar negeri. Nah, bicara tentang kopi, varietas kopi ada banyak, tapi yang paling terkenal dan sering diminum adalah Arabica dan Robusta. Nah, ada cerita Bapak Ibu Saudara, ternyata di Aceh, berarti karena itu kopi Gayo, biasanya Aceh Gayo, kopi Gayo ini Bapak Ibu Saudara, itu petani-petaninya, fakta yang menarik adalah petani-petani kopi Arabica, Gayo, mereka tidak minum kopi Arabica. Mereka tidak menikmati hasil kopinya sendiri. Kenapa? Ternyata mereka disugesti, dibohongi oleh penjajah. Jadi zaman dulu penjajah datang, mereka tahu, oh ini kopi Arabica ada, Robusta ada. Mereka bilang, wah ini Arabica kita beli mahal, kita jual lebih mahal lagi. Jadi para petani ini dikasih fakta yang ngawur. Dibilang bahwa, oh kamu ini jangan minum yang Arabica. Walaupun Arabica ini mahal. Jual aja ke kami semua. Kenapa jangan minum? Asem, Arabica itu asem, jangan diminum. Minum aja yang Robusta. Robusta yang pahit, nah tapi dikasih gula. Ternyata mereka hanya dibohongi. Supaya apa? Supaya para penjajah ini bisa ambil kopinya untuk didagangkan kembali. Ini sangat menarik. Bagaimana sebuah kebenaran itu sebenarnya benar-benar bisa membebaskan kita dari penjajah atau dari jajahan. Faktanya kenapa petani kopi Arabica tidak minum kopi Arabica? Penjajah mensugesti petani dengan mengatakan kopi Arabica itu tidak enak, asam. Tujuannya apa? Nih, agar kopi Arabica yang hanya ada 20% di dunia ini sampai ke negara mereka. Jadi mau diambil, mau diperdagangkan, kopi yang tidak sehat, yang suruh minum yang sehat, dibawa pulang. Kalau diberitahu pada penduduk pribumi, kopi Arabica adalah kopi yang sehat, bisa jadi itu habis di dalam negeri. Jadi Indonesia kalau dari awal tahu, weh Arabica ini walaupun asam tapi ini yang sehat, ini yang baik, ini yang benar. Bisa habis karena semua orang, oh yang ngapain saya minum yang gosong, yang pahit kayak gitu ya. Lalu penjajah edukasinya, nah ini mulai dusta, penyesatan, kebohongan, dikatakan kopi yang enak adalah Robusta yang gosong lalu dicampurkan gula. Padahal Bapak Ibu Saudara tahu, kita aja kalau makan diedukasi untuk menghindari makanan yang terlalu gosong. Betul? Tapi mereka disuruh minum kopi yang sangat gosong. Udah gitu dicampur gula. Ya, jadi double ya, dapat gosongnya, dapat diabetesnya. Jadi ini yang namanya penyesatan, Bapak Ibu Saudara. Dibohongi. Tibalah kita berpikir kalau Arabica itu tidak enak, kenapa mereka beli semua dengan harga yang mahal lagi. Ternyata kita sampai sekarang masih dijajah, pola pikir kita dijajah untuk membuat kopi gosong dan harus manis. Ini contoh Bapak Ibu Saudara. Cara kerja si jahat supaya kita tidak tetap teguh. Supaya kita tidak tetap berdiri di atas dasar yang benar. Si jahat ini akan terus masuk dengan dasar-dasar yang salah, dusta, kebohongan. Dia akan masuk terus. Gunanya apa? Untuk menyesatkan. Supaya kita jatuh ke dalam dosa.
Sedangkan dasar kekristenan, kita ini bukan hanya sekedar agama, bukan sekedar datang gereja, bukan sekedar berdoa, baca Alkitab, tapi lebih dari itu adalah menjadikan Kristus sebagai gaya hidup. Mengenali Kristus secara pribadi. Artinya kita harus belajar, harus ada pengenalan akan Tuhan, dan kita harus penuh dengan knowledge atau pengertian atau ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang kebenaran supaya kita tidak terus dijajah. Supaya kita tidak terus dibohongi. Tujuannya kita diselamatkan adalah ketika kita dapat informasi tentang kebenaran, kita bagikan ke orang lain. Amin. Kita bagikan yang benar. Supaya apa? Supaya orang lain tidak disesatkan. Itulah tujuannya. Kita punya pengenalan akan Tuhan. Kita belajar akan firman Tuhan. Supaya kita tidak mudah tersesat dan tidak mudah goyah. Nah, kita masuk ke cara-caranya. Yang pertama adalah pengenalan akan Kristus. Yang pertama, ini pernah saya bahas lebih lengkap waktu itu. Tapi ini penting dan kita harus pelajari lagi bersama-sama. Tuhan kita adalah Allah yang berkomunikasi. Dari sejak awal Dia menciptakan manusia, Dia berkomunikasi. Bahkan setelah itu Allah terus berkomunikasi. Lalu Tuhan kita memiliki perasaan yang kapan hari saya bagikan di sini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mau berdoa, Dia berkata sedih dan gentar. Itu contohnya. Bahkan Tuhan Yesus pernah menangis. Dan Tuhan kita memiliki kehendak. Yang berikutnya adalah siapakah Tuhan kita? Yang pertama, siapakah Tuhan kita yang kita tidak sanggup jadi seperti Dia? Karena ini adalah nature-nya dari Tuhan kita atau dasar sifatnya Tuhan kita itu seperti ini. Misalnya ada benda ya, air ya, contoh. Air itu sifatnya apa? Dia cair, dia mengikuti, dia mengisi botol, dia mengisi semua wadah. Nah, Tuhan kita sifatnya seperti apa? Nature-nya ini kita nggak bisa jadi seperti Dia. Contohnya Tuhan tidak terbatas. Tuhan omnipresent atau Tuhan bisa hadir dan ada dimanapun. Lalu yang ketiga, Tuhan tahu segalanya. Bahkan sampai yang terdalam di hati kita. Amin. Yang keempat, Tuhan omnipoten atau maha kuasa. Katakan sama-sama. Tuhan omnipoten. Ini contoh nature atau ini sifat-sifat alaminya Tuhan. Tuhan itu seperti itu. Lalu yang berikutnya karakter. Karakter ini siapakah Tuhan kita yang kita bisa miliki karakternya. Contohnya Tuhan penuh kasih. Berarti kita bisa penuh kasih. Katakan amin. Tuhan itu kudus. Berarti kita bisa dipenuhi kekudusan. Tuhan berhikmat, kita bisa terima hikmatnya. Tuhan setia, kita bisa jadi hamba-hamba yang setia. Tuhan itu adil, kita bisa menjadi adil. Dengan hikmat, kita bisa mengampuni. Waktu itu Pak Aruna katakan orang Kristen. Yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang lain apa? Dengan dunia. Orang Kristen itu suka mengampuni dan suka memberi. Memberi dan mengampuni. Karena yang berikutnya adalah Tuhan kita penuh dengan belas kasihan. Tuhan kita memberi anugerah dan Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Karena apa? Karena ini sifat-sifat karakter Kristus yang bisa kita miliki. Kita sebagai anaknya, kita punya hak untuk kita mewarisi apa yang Bapa kita miliki. Amin.
Allah menciptakan manusia menurut dengan gambarnya. Di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tetapi iblis merusak melalui dosa. Allah sudah ciptakan kita sesuai dengan gambarnya, tapi datanglah iblis. Iblis tadi si pendusta, si bapak segala dusta, si pembohong datang dan dia mulai membujuki Hawa. Dan dia berkata, kamu makan aja buahnya. Tapi keputusannya ada pada Hawa waktu itu. Dan karena ketidaktaatan kita, manusia, maka Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang pertama kali terjadi, awalnya karena mereka tidak taat. Hawa menyalahkan, ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Semua saling cari, ini aku lempar ke siapa ya? Padahal semuanya salah. Karena dasarnya Tuhan udah bilang jangan dimakan. Toh tapi dimakan. Sudah terlanjur salah. Berarti ada ketidaktaatan. Ketidaktaatan mendatangkan dosa. Dalam bahasa Ibraninya kata. Kata itu artinya to miss, go wrong atau sin. To miss itu apa? Meleset, tidak kena, tidak tepat. Kalau Bapak Ibu Saudara dulu ingat ilustrasi dari Pak Petrus, gembala kita waktu beliau menjelaskan bagaimana seperti ada satu target, ada baik, berkenan, dan sempurna. Nah dosa itu kalau miss. Sedangkan si jahat kerjaannya membohongi supaya kita miss. Supaya kita salah. Salah jalan. Salah mengambil keputusan. Semua itu dari si jahat. Yang tadi dia bohongi terus. Tiap hari dikasih taunya doktrin yang salah. Akhirnya kita miss. Wah, yang harusnya kita bisa mendapat keuntungan dari kopi Arabica ini. Udah gitu kopinya lebih sehat. Tapi karena tiap harinya dikasih tahu, nih coba, asem kan? Asem gak enak. Dibuatin, nih sekarang tak buatin. Kasih gula, nih coba minum. Wah enak, ini enak. Padahal kopi Robusta punya kafein yang lebih tinggi. Ketika dicampur gula nanti jadi asam juga. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang bikin kena mah adalah karena minumnya Robusta. Karena kafeinnya yang tinggi, bukan karena asamnya. Tapi orang-orang ini dibohongi terus. Supaya mereka enggak minum yang benar, tapi mereka melakukan yang salah. Dalam bahasa Yunaninya, ini kata-katanya adalah hamartia atau hamarsia. Hamartia ini dosa atau kegagalan, failure. Kegagalan apa sebenarnya? Kegagalan untuk gagal mengasihi Tuhan dan gagal mengasihi sesama. Kok bisa? Pertama kali Tuhan berikan hukum Taurat ke manusia. Sebagian adalah kasih Tuhan, kasih terhadap Tuhan, sebagian adalah kasih terhadap sesama. Dan tujuannya si jahat membohongi kita supaya kita gagal mengasihi Tuhan, mendukakan hati Tuhan, gagal mengasihi sesama,
menyakiti hati sesama. Itu tujuannya si jahat. Bikin kita jatuh ke dalam dosa. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang seringkali kita tidak sadari. Sebelum kita baca kebenarannya, ya kan? Sebelum kita tahu kebenarannya, mungkin selama itu kita nggak sadar. Oh pantas. Papa waktu itu bilang, jadi papa ini juga sama ya. Selama ini takut minum kopi. Karena dulu pernah dikasih kopi instan, biasanya robusta, udah gitu robustanya yang paling murah. Udah gitu Bapak Ibu Saudara, kopi instan itu kan sudah dicampur dengan gula. Manis rasanya tapi kafeinnya tinggi. Untuk orang-orang yang sensitif atau yang pernah punya MAH, punya GERD, itu akan langsung sakit. Nah papa ini sama. Pak Petrus Hadi ini sama, beliau dulu pernah dikasih kopi merek tertentu, kopi saset, dan ternyata sakit MAH. Sejak itu trauma, wah gak mau lagi. Selama ini yang ada di dalam knowledge-nya atau pengetahuan pengertiannya adalah saya gak bisa minum kopi. Karena pasti saya sakit MAH. Ternyata setelah tahu, ketemu dengan beberapa orang, salah satunya ada teman dari Banyuwangi, dia pelajari tentang kopi, dia ambil sekolahnya dan segala macam. Dia bilang, oh Bapak coba diganti, minumnya Arabica. Oh gitu ya. Tapi saya pergi ke beberapa kafe, saya tanya, Pak Hadi ini, Pak Petrus ini tanya ke beberapa kafe, Bapak Saudara, saya mau yang aman untuk lambung. Oh iya Pak, berarti robusta aja, supaya tidak asam. Salah lagi, karena apa? Karena belum tahu kebenaran. Sama seperti kita, kenapa kita bisa berdosa? Seringkali kita gak sadar bahwa kita ini belum tahu yang benar seperti apa. Jadi kita terbiasa melakukan hal itu, akhirnya begitu kita dikasih tahu atau kita tahu baca kebenarannya, baru kita sadar, oh selama ini aku salah toh. Saya pernah ke dokter gigi, dokter giginya teman saya, terus oh ya. Saya pikir karena kenal enak ya supaya gak terlalu gak terlalu kasar atau gimana supaya lebih hati-hati. Tahu Bapak Ibu Saudara, sudah hati-hati masih sakit. Baru saya bingung, aduh kok sakit ya. Ternyata setelah selesai baru dia jelaskan. Kok sorry mau nanya kok, dia bilang. Kok Vincent biasanya sikat giginya gimana? Itu soalnya tadi yang sakit itu gusinya itu sudah turun. Kalau gusinya turun, kotoran bisa masuk ke situ, keraknya bisa nempel di situ, itu yang bikin sakit. Dan kalau sudah turun itu gak bisa dikembalikan lagi. Waduh. Baru tahu, ternyata cara sikat giginya salah. Terlalu keras ke bawah. Lalu diajarin, oh sebenarnya idealnya dari bawah ke atas, atas ke bawah. Tapi kan susah kalau nyikatnya gini. Terus diajarin nyikatnya harus muter. Supaya yang dari atas itu ke bawah, yang bawah dari bawah ke atas. Tapi perlahan-perlahan, pelan-pelan. Lalu yang belakang semua dibersihkan supaya tidak ada kerak-kerak yang nempel di belakang. Dan dia juga tahu, kok Vincent ngopi ya? Wah aku ngopi tiap hari. Nah itu di belakang gigi jadi kuning karena ngopi atau ngeteh.
Jadi belakangnya harus disikat yang bersih. Oh kayak gitu. Sama Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita lakukan sesuatu yang ternyata selama ini adalah kebiasaan. Kita pikir itu sudah benar. Nah ini yang ngeri. Aku udah biasa dari dulu lakukan hal ini. Aku udah biasa kayak gini. Orang tua aku juga. Bahkan dari nenekku juga misalnya. Kakekku juga. Tapi belum tentu itu adalah yang benar. Seringkali terlihat baik. Tapi jangan-jangan iblis pakai itu supaya miss. Supaya kita tidak tepat di hadapan Tuhan. Tidak benar. Iblis gunakan itu supaya kita jatuh dan gagal. Tapi Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah karena kita semua berdosa dan karena dosa itu terjadi gap antara manusia dan Tuhan. Kabar baiknya Allah mengirimkan anaknya. Kenapa kok harus kirim anaknya? Kenapa kok susah-susah? Kenapa gak pakai nabi-nabinya? Kan nabinya udah hebat-hebat. Udah bikin mujizat, udah bernubuat dan segala macam. Karena nabi-nabi yang ada di Alkitab tetap manusia. Dan mereka tetap berdosa. Maka dari itu Allah kirimkan anaknya yang tunggal. Yang tidak berdosa untuk dia mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Kita akan baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang semua orang Kristen wajib tahu dan ingat jadi pegangan. Karena Allah mengasihi, maka dari itu ia mengaruniakan. Yang tadi dikatakan orang Kristen harus mengampuni, orang Kristen harus mengasihi. Karena Allah kita, Bapa kita mengasihi terlebih dahulu. Amin. Karena dia mengasihi, dia mengaruniakan atau dia memberikan anaknya. Kenapa? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari sini Bapak Ibu Saudara, kita pelajari bahwa rupanya Tuhan Yesus dikirim karena dia sempurna, karena dia tidak berdosa. Kejadian 4 ayat 6. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita ini sering didatangi oleh si pendusta itu, tapi ternyata kita punya kuasa. Amin. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayo bilang ke kanan kiri, tetapi engkau harus berkuasa atas dosa. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya katakan, but you must rule over it. Engkau harus berkuasa, harus menaklukkan itu. Mengatasi itu. Di terjemahan lain juga dikatakan bahwa engkau harus jadi master it. Artinya apa? Engkau harus jadi tuannya.
Dosa itu berusaha, di terjemahan Amplified dikatakan, dosa itu berusaha untuk overpower, untuk mengalahkan engkau. Dosa berusaha untuk menaklukkan engkau. Tapi engkau harus jadi tuan dari dosa. Karena apa? Karena Bapa kita dikirim untuk mati bagi kita. Amin. Dia sudah menebus. Amin. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia lebih kuat daripada dosa. Yang berikutnya kita belajar mengenai arti dari keselamatan. Ini ayat yang tadi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah salah satu ilustrasi yang sering dipakai untuk menjelaskan tentang keselamatan. Kenapa kok kita perlu tahu tentang keselamatan? Karena keselamatan ini Bapak Ibu Saudara, nantinya kita harus bisa jelaskan dengan simple kepada orang lain, kepada orang-orang yang dikirim Tuhan. Amin. Sekarang selama ini ya, kita udah doa. Dulu kita udah nari begitu rupa, tulisan begitu besar mengenai pertobatan, mengenai Kedarne Bayar diselamatkan. Dan ternyata doa-doa kita, tindakan-tindakan simbolik atau profetik yang kita lakukan, kita tuai sekarang ini. Amin. Kita sudah lihat sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita harus pahami dan ngerti ini? Satu, supaya kita tahu kebenaran. Dua, supaya kita bisa mudah menjelaskan kepada orang lain. Arti dari keselamatan, upah dosa, maut. Tapi Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal. Dengan matinya Tuhan Yesus, lalu kita percaya kepada Tuhan, maka kita diselamatkan. Atau kita dilepaskan dari maut, dilepaskan dari kebinasaan, diselamatkan dari maut dan kebinasaan. Amin. Caranya gimana? Setelah kita tahu kebenaran tentang keselamatan, kita harus mengaku dengan mulut. Roma 10 ayat 9, 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi tadi yang pertama harus percaya. Gak bisa percaya kalau tidak ada pengertian. Betul? Kalau gak tahu arti keselamatan, kalau gak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa, gimana bisa percaya? Percaya dulu, lalu dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Yang berikutnya, keselamatan ini berlaku untuk semua orang. Di Roma 10 ayat 11-12, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi mau dari background apapun, dari negara apapun, tetap keselamatan ini berlaku untuk semua orang. Yang berikutnya, Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita bisa pelajari step-stepnya. Dari percaya, mengaku,
mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, juga mengaku kepada Tuhan setiap dosa-dosa kita, lalu bertobat. Ketika kita mau bertobat, Allah akan mengampuni, menyucikan kita. Markus 16 ayat 16 yang berikutnya adalah kita bawa untuk mau dibaptis. Inilah dia kenapa nanti mungkin di youth harus ditekankan untuk yang belum dibaptis. Tapi mereka harus diperlengkapi dengan semua dasar-dasar ini. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Tuhan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang mengaku dan dibaptis. Amin. Untuk apa kita diselamatkan? Yang pertama, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena Tuhan sudah mati, gap di antara manusia dan Tuhan sudah dijembatani oleh salibnya. Dan kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Kita bisa bertemu tanpa perantara. Kalau di zaman perjanjian lama, bagaimana kita ketemu sama Tuhan? Tidak bisa. Harus melalui imam. Imam besar harus melalui persembahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena ada gap yang sudah dijembatani oleh salibnya, maka kita punya akses langsung bertemu dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, untuk memberitakan kabar keselamatan. Kalau hari ini saya tidak cerita tentang kopi, banyak orang yang tidak mengerti, oh ternyata dulu itu dibohongi toh. Kalau kita tidak cerita tentang keselamatan, sangat banyak di luar sana teman-teman kita, saudara kita, orang-orang yang terus dijajah oleh si jahat, bapak segala pendusta. Tapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau sama-sama, kita tahu kita sudah diselamatkan, kita punya kuasa atas dosa, amin. Kita berkuasa atasnya. Walaupun dosa itu mengintip, dia sudah datang setiap hari, tapi kita punya kuasa. Karena Tuhan yang besar, Tuhan yang punya kuasa, yang membangun dasar yang benar. Itu hidup di dalam kita. Dan dialah juru selamat kita. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan sama-sama, tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang boleh bangkit berdiri. Siapa yang sudah menang, bangkit berdiri. Katakan sama-sama, tak mau ku hidup di luar Tuhan. Kita harus berkuasa atas dosa, karena Tuhan kita, Allah kita sudah menang yang telah atas dosa. Amin. Bebaskanku. Dan hari-hari itu kuasa keselamatan Tuhan menyelamatkanku dari dosa. Selama sekitar mungkin ada 10 tahun, mungkin hampir 10 tahun sebelum itu, saya terikat
saya terikat dengan yang namanya nikotin. Dulu saya nge-vape, saya terikat, saya gak bisa lepas. Saya pikir bahwa enggak lah, ini mah aku gak nge-vape juga gak apa-apa kok. Saya pikir, tapi hari itu waktu lagu ini berbicara sangat kuat, Tuhan berbicara pribadi kepada saya. Tuhan berkata, nak, kamu harus bertobat, berhenti untuk kompromi. Yang kamu pikir bukan apa-apa, tapi itu adalah dosa. Karena itu terjadi sebuah ikatan, keterikatan. Dan hari itu saya berhenti. Saya pikir udah biasa kok, gak usah nge-vape, gak apa-apa. Orang aku gak terikat, dalam hati aku bicara seperti itu. Berjalan 1 minggu, rasanya kayak orang sakau, kepengen banget. Baru aku sadar, Tuhan ampuni aku. Ternyata aku selama ini terikat. Dan itu adalah dosa yang selama ini jadi kompromi, yang selama ini si jahat pakai untuk membohongi. Dan setelah aku berhenti, gak berapa lama Bapak Ibu Saudara, saya kenal dengan mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri, Gaby. Dan berjalannya waktu, baru Tuhan ingatkan, aku pernah berjanji. Tuhan bilang, aku pernah mencatat jeritan hatimu. Dulu engkau pernah bilang, Tuhan tolong aku mau lepas. Karena aku tahu kalau aku lepas, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang baru, tanggung jawab yang lebih besar. Dan ternyata setelah aku mau berhenti, dengan anugerah Tuhan, ternyata Tuhan berikan jodoh. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun dosa yang terus mengintai engkau setiap hari, apapun keterikatanmu terhadap apapun itu, berhenti kompromi. Karena kita punya kuasa atas itu. Amin. Amin. Kita punya kuasa atas itu. Amin.